Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan yang menurut saya bukan sekedar khotbah biasa. Tapi hari ini Tuhan mau berurusan dengan masing-masing pribadi di tempat ini. Dan kalau saudara bisa menangkap apa yang jadi isi hati Tuhan, Anda akan melihat di beberapa waktu ke depan dalam hidupmu akan ada perubahan yang signifikan. Yang Anda akan ngomong kayaknya nggak mungkin yang itu bisa terjadi karena Anda sudah berusaha, berjuang, ya Anda sudah ngerti sejauh mana takaranmu. Karena setiap orang itu punya limitnya, punya levelnya, punya takarannya. Tapi kalau Anda bisa menangkap apa yang akan kita pelajari bersama pada hari ini, Anda akan melihat melampaui takaran, melampaui pikiran, melampaui bayangan. Itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Are you ready? Hari ini saya akan bagikan satu firman Tuhan, judulnya adalah Covenant of Greatness. Covenant itu perjanjian. Greatness itu besar. Perjanjian menjadi besar. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang perjanjian, tahukah saudara Alkitab yang kita punya itu adalah buku perjanjian? Benar enggak? Bahkan dibagi, dikelompokkan jadi dua bagian besar. Perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau Anda di sini punya PT, Anda di sini punya yayasan, maka Anda ngerti ada akte pendirian, setelah itu akan ada akte perubahan dan terus pembaharuan dari waktu ke waktu. Itu adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat terkait organisasi itu, terkait badan hukum itu. Nah, bicara tentang Alkitab, Alkitab itu adalah perjanjian antara Tuhan sama manusia. Jadi Anda harus ngerti, Alkitab itu isinya kayak dokumen. Dokumen legal, dokumen perjanjian yang melampaui dokumen manusia. Ini dokumen surgawi yang menciptakan surga dan bumi. Oke. Ini adalah dokumen perjanjian antara Tuhan sama Adam. Antara Tuhan sama Abraham. Benar apa tidak? Tuhan buat perjanjian sama Abraham. Tuhan make a deal sama Daud. Dan Tuhan buat perjanjian sama berbagai orang, sama Musa dan seterusnya. Di sepanjang Alkitab isinya Tuhan berurusan dengan pribadi, lepas pribadi. Terus kemudian Tuhan membuat deal, Tuhan membuat perjanjian, Tuhan membuat covenant. Dan Anda buktikan omongan saya, orang-orang biasa yang membuat perjanjian dengan Tuhan yang luar biasa. Hidup mereka tidak pernah tetap biasa. Biasanya orang itu kalau membuat perjanjian dengan orang yang setara. Kita jual beli dengan orang yang setara. Kita ada agreement apa dengan orang yang setara. Tapi seandainya tiba-tiba saudara bisa membuat perjanjian dengan orang yang di atas saudara. Perjanjian dengan pengusaha, bukan pengusaha biasa, pengusaha kelas kakapnya Surabaya. Mungkin pengusaha level nasionalnya Indonesia. Saya yakin Anda kalau sampai bisa membuat kesepakatan seperti itu, kelas saudara pasti naik. Benar apa tidak? Anda pengusaha katakanlah kontraktor biasa, tapi Anda bisa membuat perjanjian dengan BUMN negara. Untuk membangun mega proyeknya negara. Maka Anda pengusaha biasa aja cukup dengan bekal dokumen itu aja. Itu sudah menjamin masa depanmu besar, proyek-proyekmu besar, kemenanganmu besar, berkatmu besar. Dan yang luar biasa dalam Alkitab, itu adalah dokumen perjanjian Allah menawarkan kepada kita umatnya. Siapa yang mau membuat covenant sama dia? Siapa yang mau membuat perjanjian? Dan orang-orang yang membuat perjanjian dengan Tuhan tidak pernah flat-flat saja, tidak pernah biasa-biasa saja. Orang biasa seperti Daud pun gembala domba yang cuma urusannya ngerjain 2-3 ekor domba. Tapi sekarang kemudian menjadi gembala atas seluruh bangsa Israel. Atas jutaan jiwa.
Bukan domba lagi, levelnya manusia. Gembala bangsa Israel, jadi raja yang besar. Kenapa? Karena Daud membuat covenant sama Tuhan. Doa saya, setiap orang yang ada di tempat ini, Anda juga yang mengikuti secara online dari manapun Anda berada, hari ini adalah hari di mana Anda membuat perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian secara pribadi dalam hidup saudara. Dan perjanjian yang akan membuat saudara besar. Kita baca ya, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi dikasih perintah, tapi dikasih janji yang kedua. Ini janji Tuhan sama Abram. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Abraham ini satu orang. Janjinya Tuhan bukan dibuat jadi keluarga yang besar. Bukan jadi suku yang besar. Tapi jadi bangsa yang besar. Ini kelasnya jauh sekali nih. Ibaratnya Anda baru punya satu toko kelontong. Tapi Tuhan ngomong perusahaanmu akan go public. Di Bursa Efek Indonesia. Dan itu omset akan triliunan rupiah. Itu Anda mikirnya bertahan hidup untuk bayar sewa. Berikutnya aja mikirnya kita belum bisa kepegang, kok muluk-muluk amat. Tapi seperti itu cara Tuhan berurusan sama Abraham. Dia punya satu anak saja tidak. Tapi Tuhan ngomong, Abraham, aku akan buat engkau bangsa yang besar. Tahukah saudara ketika Tuhan berurusan sama kita, Tuhan itu tidak pernah melihat kriteria kita. Tuhan tidak pernah melihat kamu gelarnya apa dulu, bisa apa tidak. Kalau Anda ngelamar kerja kan mau buat perjanjian kerja kan biasanya perusahaan ngecek dulu. Kamu pendidikannya apa dulu? Kemampuannya apa dulu? Kenapa? Karena perusahaan hanya bisa bekerja kalau Anda memenuhi kriteria. Tapi tahukah saudara Tuhan yang kita sembah? Dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang bisa membuat yang tidak ada jadi ada. Dia nggak butuh kriteria manusia itu untuk membuat Anda, untuk membuat covenant sama saudara. Dia membutuhkan hati yang percaya. Doa saya ada hati yang percaya. Ada hati yang percaya, ada hati yang percaya. Amin. Dan Tuhan ngomong sama Abraham, aku akan membuat engkau bangsa yang besar. Buat orang itu muluk-muluk. Tapi kalau Tuhan sudah berjanji, dia pasti akan genapi. Hari ini kita memanggil Abraham, Bapak Abraham. Bapak orang percaya. Bahkan gini, Bapak banyak bangsa. Janjinya kamu akan kujadikan bangsa. Satu bangsa yang besar. Tapi yang Tuhan lakukan jauh melebihi yang kita pikirkan dan bayangkan. Itu Tuhan kerjakan. Jadi doa saya akan ada orang-orang di tempat ini. Apa yang akan Anda alami bukan seperti yang Anda percayai. Tapi berlipat kali ganda. Melampaui dari yang Anda percayai. Oke, masih ingat gak mujizat 5 roti dan 2 ikan? Butuhnya memberi makan 5.000 orang laki-laki. Ditambah yang perempuan sama yang anak-anak sekitar 12-15 ribu. Tapi yang Tuhan kerjakan, bukan cuma mereka semua makan kenyang. Atau bukan cuma makan sedikit. Mereka puas semuanya. Sisa 12 bakul. Saya kok ngerasa ya di ibadah ini. Akan ada orang-orang yang terima ekstra. Berlipat kali ganda. Double favor. Beyond imagination. Tuhan kerjakan sekarang. Terima. Terjadilah itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Ini covenant of greatness-nya Tuhan buat Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau. Serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Engkau akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Waktu Abraham menerima janji ini, Abraham masih nobody.
Jadi Anda jangan kebayang Abraham yang sekarang. Wah, kita ngelihat Bapak Abraham. Wah. Ini masih Abraham yang nobody. Siapa yang kenal Abraham waktu itu? Abraham yang sama seperti salah satu dari kita. Yang kayaknya ya biasa-biasa aja, gak menonjol dari yang lain. Di antara keluarganya dia juga biasa-biasa aja. Tapi karena ada covenant. Karena ada perjanjian. Orang biasa jadi orang luar biasa. Jadi mari kita buat perjanjian dengan Tuhan mulai sekarang. Mungkin Anda merasa apa? Saya layak. Tapi Alkitab memberitahu di Galatia 3 ayat 29. Jikalau kamu adalah milik Kristus. Siapa percaya Anda milik Kristus? Siapa yang sudah punya Yesus di dalam hati saudara? Berarti janji ini juga untuk saudara. Oke, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan ini nih, lihat nih, baca kalimat terakhir, 2, 3. Berhak menerima janji Allah. Coba katakan berhak. Katakan saya berhak. Berhak itu Anda bisa menagih. Anda bisa mengenforce untuk mendapatkan yang menjadi hak saudara. Berhak itu bukan saya dapat enggak ya, itu berharap. Siapa tahu dapat. Ini bukan siapa tahu. Anda berhak. Kalau Anda milik Kristus, engkau adalah keturunan Abraham. Dan yang Tuhan janjikan sama Abraham, covenant of greatness, yang jadi janji Tuhan buat Abraham, Anda berhak. Haleluya. Mungkin buat saudara Anda masih berpikir, tapi saya punya banyak kekurangan, saya punya banyak kelemahan. Saya nggak punya skill yang seperti apa, nggak ada koneksi dan lain sebagainya. Apakah saudara tahu bahwa ketika Tuhan panggil Abraham, bahkan Abraham pada waktu itu masih belum kenal Tuhan. Jadi boleh dikatakan dia petobat baru. Kenapa? Karena Alkitab memberitahu kita bahwa Abraham itu sebenarnya bertumbuh di keluarga yang menyembah Allah lain. Jadi itu untuk pertama kalinya Allah mulai menampakkan diri kepada Abraham. Dan Abraham kenal Tuhan. Dia jiwa baru. Dia belum ikut som. Dia belum kelompok. Saya belum memenuhi standar pelayanan keluarga Allah Surabaya. Dia belum tahu cara ngomong shalom. Belum dibaptis air. Oke, itu belum semuanya. Mungkin karena dia ada di keluarga yang menyembah berhala, dia mungkin masih ada kekurangan ini, kesalahan ini, ada dosa ini, dosa itu. Dan kepada yang seperti itu, Tuhan memberikan covenant. Kalau kepada orang yang seperti itu, Tuhan bisa memberikan, bisa membuat kesepakatan, perjanjian. Artinya, buat saudara, kita semua yang ada di tempat ini, Tuhan juga mau. Dan kalau Tuhan membuat perjanjian sama saudara, Anda akan melihat impact-nya. Saya bacain ya dampaknya. Ulangan 26 ayat yang ke-19. Dan ia pun akan mengangkat engkau. Boleh enggak saya ajak saudara untuk melihat dengan mata iman, tangan Tuhan sedang mengangkat saudara. Di pekerjaanmu Tuhan sedang mengangkat engkau. Di dalam keuanganmu sedang diangkat. Sukacitamu sedang diangkat oleh Tuhan. Namamu sedang diangkat oleh Tuhan. Sinarmu sedang diangkat oleh Tuhan. Tuhan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi, tangkap ini saudaraku, imani ini, terpuji. Baru satu orang yang percaya di sana. Terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Sampai ditulis terpuji, ternama. Kan kita selama ini mungkin berkata saya siapa. Tapi Anda ayo buat kesepakatan sama Tuhan. Make a deal with God. Dan Tuhan bisa membuat engkau terpuji. Enggak lagi tercela. Tapi terpuji, ternama, terhormat.
Bahkan saat ini saya mau memberikan deklarasi profetik untuk keluarga Allah Surabaya. Sekarang kayaknya biasa-biasa seperti Abraham biasa-biasa pada waktu itu. Tapi saya sedang melihat hari ini keluarga Allah Surabaya membuat covenant of greatness bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan membuat gereja ini terpuji, ternama, dan terhormat. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau. Terima ya saudaraku ya. Saya membacakan ayat ini, saya berdoa Anda tidak merasa ini cuma baca Alkitab biasa. Tetapi ini sebuah proklamasi surga. Atas hidup kita masing-masing. Atas gereja kita. Atas pelayanan kita. Atas keluarga kita. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saya sedang melihat dalam alam roh saya, Tuhan sedang melakukan reverse. Tuhan sedang melakukan pembalikan. Karena ada orang di tempat ini, Anda merasa grafikmu turun terus. Ada juga yang merasa grafiknya stuck. Tapi hari ini saya ucapkan perkataan profetik kepada saudara. Stop penurunan itu. Stop penurunan itu. Mulai hari ini berbalik. Engkau akan tetap naik dan tidak turun. Bahkan di masa yang susah engkau tetap naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan ekor. Amin. Yesaya 49 ayat yang ke-6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku dan untuk menegakkan suku-suku Yakub, untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tuhan ngomong terlalu sedikit. Artinya kepada orang ini Tuhan ngomong, kalau kamu ada di levelmu sekarang dan kamu sudah berpuas diri, terlalu kecil loh. Dibandingkan dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu, rencananya jauh lebih besar. Rencananya lebih besar. Ini janjinya, tetapi aku akan membuat engkau. Gak ada yang merasa engkau itu. Saya bacakan ulang firman Tuhan ini. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Tangkap saudaraku, terang bagi bangsa-bangsa. Akan ada orang di tempat ini, mulai hari ini di keluargamu engkau akan bersinar terang. Di antara teman-teman saudara yang lainnya boleh buram, Anda sendiri yang terang. Akan terjadi itu. Di antara pergaulan saudara, Tuhan akan, kemuliaannya akan terbit atas saudara, terangnya akan datang, kemuliaannya nyata atas hidup saudara, sehingga engkau menjadi terang. Dan bahkan bukan hanya menerangi keluarga, bukan hanya menerangi teman-teman saudara, janji firman-Nya terang bagi bangsa-bangsa. Saya nggak tahu kenapa ya, mungkin ini orang akan ngomong ini mustahil, tapi saya ngerasain dalam hati saya, kayak saya digerakkan untuk menubuatkan ini. Dari tengah-tengah kita akan dibangkitkan orang besarnya Surabaya. Itu akan dibangkitkan. Saya nggak tahu siapa, saya nggak tahu yang mana. Tetapi saya tahu Tuhan sedang berurusan di dalam hidup seseorang di tempat ini. Di dalam skala yang tidak biasa. Doa saya ada iman seperti Abraham di hatimu untuk ngomong amin. Aku percaya Tuhan. Walaupun Tuhan ngomongnya bintang-bintang di langit sebanyak itu keturunanmu. Kayaknya muluk-muluk banget ngeliat bintang. Itu memang muluk-muluk, janji Tuhan seringkali muluk-muluk buat akal kita. Tapi belajarlah, just believe. Percaya. Waktu gembala senior kita, Pastor Obaja, Tuhan panggil untuk melayani. Tadinya dia pengusaha, Tuhan mau Pak Obaja untuk melayani sepenuh waktu, jadi pendeta. Pak Obaja ngomong begini, Tuhan kalau memang Tuhan panggil aku melayani, jangan biasa-biasa.
tapi pakai aku jadi berkat yang besar. Pada waktu itu dia mulai membuat covenant dan perjanjian dengan Tuhan. Walaupun ketika memulai pelayanan, 7 orang di rumahnya. 7 orang tapi membuat perjanjian deal sama Tuhan covenant. Jadi berkatnya besar. Dipakainya nggak biasa-biasa. Skalanya luar biasa. Tapi yang sekian tahun yang lalu itu semua nothing. Hari ini kita mulai melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dalam hidup Pak Obadja. Dan dia benar-benar jadi berkat yang besar. Dan yang luar biasa, waktu Unlimited Conference kemarin, baru aja ya, dari Surabaya ini luar biasa, ada 100 orang dari Surabaya yang ikut datang ke Unlimited Conference kemarin. Luar biasa ya. Anda masih ingat gak temanya apa? UC kemarin. Becoming a great nation. Ini rema yang baru diberikan dalam sejarah gereja kita. Baru hari ini Tuhan kasih becoming a great nation. Artinya gereja kita, keluarga Allah secara global pun dikumpulin semua jadi satu. Dibandingkan dengan apa yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita. Tuhan ngomong masih terlalu sedikit. Aku akan menjadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa. Becoming a great nation. Dan doa saya, Anda juga punya hati untuk percaya. Kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaannya. Kita akan melihat bagaimana keluarga Allah Surabaya ini, Tuhan akan buat mengembang ke kanan, mengembang ke kiri, wilayahnya diperluas, daerah-daerah yang baru. Saya berdoa akan ada orang-orang yang dibangkitkan jadi KKS yang hebat. Ketua kelompok saya yang diurapi Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa melalui hidup saudara. Keluargamu dipertobatkan, teman-temanmu diselamatkan. Itu jadi bangsa yang besar. Haleluya. Jadi tangkap ini saudaraku, make a deal. Mari kita buat kesepakatan, deal sama Tuhan ini. Dan kalau saudara buat kesepakatan sama Tuhan sekali lagi, jangan selalu ngomong bahwa, apa iya sih? Kayaknya kok jauh banget. Keadaan saya beda banget sama firman Tuhan katakan. Masih ingat gak saudara kisah tentang anak bungsu yang terhilang itu? Di titik dia paling rendah. Ketika dia sudah kehilangan semua hartanya dan bangkrut dan jatuh miskin. Dia kerja sebagai penjaga babi. Dan dia berusaha untuk makan ampas babi. Itu makanannya babi, dia coba. Itu pun dilarang, diusir. Nggak boleh. Di titik dia paling habis-habisan, paling gelap dan paling berat dalam hidupnya. Tiba-tiba dia sadar. Di sini aku mati kelaparan nih. Tapi di rumah bapakku, itu orang-orang upahan bapakku, kelimpahan makanan. Aku akan balik sama bapak. Aku akan bertobat, aku akan minta ampun. Dan ketika dia sadar, dia mulai bergerak. Itu awal pemulihan. Tadinya tempatnya di kandang babi, di titik terendahnya. Begitu dia kembali, bapaknya langsung membuat dia pindah level. Bukan naik pangkat dulu dari penjaga kandang babi, terus naik pelan-pelan. No. Dalam sekejap, restorasi penuh. Jadi anak yang terhormat, jadi pangeran yang terhormat lagi. Saya ngerasa akan ada orang-orang di tempat ini, Anda bukan hanya dibawa naik level. Tuhan akan bawa saudara pindah level. Karena engkau berani percaya. Engkau akan terkagum dengan cara Tuhan bekerja. Kalau Tuhan bekerja itu just like that. Kenapa? Karena dia mampu gitu aja. Tuhan lihat tuh. Orang-orang kaya. Ya, mereka kenapa beli baju yang mahal? Ya mampu lah. Kenapa tidak? Tuhan sanggup loh. Mengubah hidup saudara just like that. Tuhan sanggup mempromosikan saudara just like that. Tuhan sanggup mendatangkan kesembuhan buat tubuh saudara just like that. Terjadinya begitu saja. Dibutuhkan hati untuk sadar. Ini bukan tempatku nih. Seperti anak
bungsu tadi, kandang babi ini bukan tempatku. Aku mau balik ke tempat bapakku. Saya mau ngomong sama saudara, kemiskinan bukan nasib saudara. Mungkin ada sebagian yang sudah dari kecil terdoktrinasi dan percaya, aku memang nasibnya begini. Lahir dalam keluarga miskin dan selamanya akan jadi orang miskin. Mungkin ada juga di temannya yang merasa ya sudah takdir saya, nasib saya jadi orang gagal, habis semuanya. Gak ada harapan. Hari ini saya tantang saudara untuk berani percaya firman Tuhan. Itu bukan tempatmu, itu bukan nasibmu, itu bukan takdirmu. Walaupun itu kenyataanmu sekarang ini. Tapi engkau punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan restorasi di dalam hidup saudara. Dan dengan bekerja sekejap mata saja, Tuhan bisa memulihkan keadaan saudara. Tuhan bisa mengubah kegelapanmu menjadi terang. Kekalahanmu menjadi kemenangan. Kemiskinanmu menjadi kelimpahan. Boleh katakan amin. Dan tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi kalau Anda ada dalam keadaan yang sangat struggle, itu pesan firman Tuhan buat saudara. Tapi sebaliknya buat saudara yang dalam keadaan nyaman, dalam keadaan yang baik-baik saja mendengar khotbah hari ini. Anda mungkin ngomong sama saya, Pak, saya gak punya banyak masalah dalam hidup saya. Semuanya lancar, business is good, life is good. Saya mau ngomong sama saudara, yes, Abraham pun juga sama ketika dipanggil sama Tuhan. Dia pengusaha sukses loh. Benar apa tidak? Dia juga nggak kekurangan apa-apa. Hidupnya juga baik-baik saja. Tapi tahukah saudara, di mata Tuhan, rencananya bukan sekedar baik. Rencananya, Abraham, aku akan membuat engkau bangsa yang besar. Bukan yang baik, bukan sekedar baik, tapi yang besar. Kalau Anda sudah merasa hidupmu baik, ayo move, berpindah from good to great. Tidak cukup hidup Anda baik-baik. Tuhan akan membuat engkau jadi bangsa yang besar, jadi berkat yang besar, mengalami sukacita yang besar. Amin. Membawa keselamatan yang besar. Jadi tangkap janji Tuhan ini. Karena ini yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Siapa di tempat ini mau hari ini make a deal, membuat covenant sama Tuhan. Sama seperti Abraham, aku juga mau Tuhan. Bawa hidupku, bawa keluargaku, bawa anak-anakku, bawa gerejaku. Kami mau masuk di dalam covenant of greatness. Buat saudara yang mau, kuncinya ini. Untuk masuk dalam covenant of greatness, Anda butuh membangun great relationship sama Tuhan yang besar itu. Bukan cuma relationship, tapi great relationship. Bukan cuma tahu Tuhan, tapi Anda harus kenal Tuhan secara pribadi. Bukan sekedar jadi jemaat biasa, tapi jadi sahabatnya Tuhan, orang kepercayaannya Tuhan. Bukan kenal Tuhan di permukaan, tapi benar-benar masuk di dalam keintiman dengan Roh Kudus. Persekutuan yang karib dengan Tuhan. Semua rakyat Indonesia tahu siapa Presiden Republik Indonesia. Tapi tahu Presiden Republik Indonesia tidak mengubah hidup saudara. Tapi kalau Anda kenal secara pribadi, Anda punya great relationship dengan Presiden, Anda punya koneksi yang kuat dengan Presiden. Anda sekarang nobody, Anda nggak punya apa-apa. Tapi kalau Anda bisa membangun koneksi yang kuat sama Presiden, Anda akan melihat semua pintu terbuka buat saudara. Anda akan melihat bagaimana aliran power itu akan mengalir dan akan membuat saudara jadi besar. Relationship connection itu mengubah segalanya. Kalau untuk manusia itu terbatas karena kita aja punya sahabat juga terbatas, benar apa tidak? Tapi berita baiknya Tuhan tidak terbatas. Dan Allah itu roh dan Dia membuka, menawarkan perjanjiannya buat orang yang
mau membangun great relationship sama Tuhan. Ingat loh saudaraku, 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai 12 ngomong begini. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Source-nya, sumbernya, topnya itu Tuhan. Pertanyaannya, sejauh apa Anda membangun hubungan dengan Tuhan? Ingat baik-baik, semua orang Kristen berdoa. Tapi tidak semua orang yang berdoa hidupnya berubah. Karena ada doa yang satunya jauh dan doa yang satunya kedekatannya sama Tuhan beda. Ada orang yang sama Tuhan sampai memerlukan seperti itu. Sampai gak bisa pun dibuat bisa. Tapi ada yang sama Tuhan, ya kalau sempat berdoa. Kalau sempat ada waktu ya memuji, menyembah Tuhan. Beda saudaraku ya. Lihat Daud. 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Itu bukan cuma hari Minggu loh. 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Semua orang memuji Tuhan. Orang Kristen memuji Tuhan. Tapi gak semua orang Kristen mengalami seperti Daud. Alasan kenapa Daud mengalami yang Daud alami. 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. 3 kali sehari Daud berdoa. Dan bahkan kita ngomong, dia merenungkan firman siang dan malam. Semua orang baca Alkitab, orang Kristen. Semua orang Kristen berdoa, paling tidak doa makan. Tapi relationship-nya beda. Semua orang percaya ngomongnya. Tapi percayanya lain. Hari ini saya mau sampaikan sama saudara, kalau Anda mau masuk di dalam covenant of greatness dengan Tuhan yang besar itu, bangun great relationship. Bangun koneksi yang kuat sama Tuhan. Lobby Tuhan dengan kencang. Approach-nya Tuhan, nempelnya kuat. Sampai Alkitab ngomong, aku pokok, kamu ranting. Kalau kamu terpisah, kamu gak bisa apa-apa. Tapi kamu nempel sama aku, kamu akan berbuah lebat. Anda kalau jadi orang dekatnya Tuhan, gimana gak jadi coba? Gimana tetap sama? Gimana tetap kering coba? He is the source of life. Punyamulah kebesaran, kejayaan, kemasyuran, keagungan, kehormatan. Itu ibaratnya Anda jalan sama orang yang di level besarnya, topnya, kayanya, terkenalnya. Anda gak usah ngapa-ngapain. Anda cukup jalan di sampingnya aja. Nanti Anda melihat hidupmu akan berubah. Lebih dari itu kalau engkau jalan sama Tuhan. Lalu kenapa berat sekali buat kita kalau minggu ke gereja? Kenapa harus diingatkan untuk kita itu baca Alkitab? Merenungkan firman-Nya siang dan malam. Kenapa? Karena itu yang akan menentukan seberapa kedalaman dan kedekatan kita sama Tuhan. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara, jangan main-main lagi dengan hubungan saudara sama Tuhan. Orang Kristen minggu ke gereja, tapi orang-orang tertentu yang ke gereja yang hidupnya berubah. Itu mereka yang tahu bagaimana membangun koneksi yang kuat sama Tuhan. Bangun koneksi itu butuh korban loh saudaraku. Korban waktu, korban perasaan, korban tenaga, segalanya. Dan di situ trust mulai bertumbuh, hubungan mulai bertumbuh. Kita percaya lebih lagi, dia percaya lebih lagi. Kita lebih cinta lagi, kedekatannya bertumbuh lebih lagi. Itu dibangun hari ke hari. Masih ingat Maria sama Marta? Dua-duanya. Anda jangan pikir cuma Maria yang duduk di kaki Tuhan. Dua-duanya.
Tapi kalau Anda baca lebih teliti, Anda akan ngerti bahwa Marta cuma tahan sebentar. Setelah itu, gatelan semua pantatnya saudaraku. Oke, langsung dia sibuk ini, sibuk itu. Tapi Marta tetap di situ. Maria tetap di situ. Dia suka deket sama Tuhan. Karena itu relationship-nya beda. Dan Tuhan ngomongnya gini, Marta kamu nyibuin semuanya itu kan. Tapi Maria dapatnya terbaik. Relationship yang membuat Maria dapat terbaik. Doa saya jemaat keluarga Allah Surabaya ini dapat terbaik. Mujizat yang terbaik. Promosi yang terbaik. Kemenangan yang terbaik. Jawaban doa yang terbaik. Tuhan berikan di dalam hidup saudara. Tapi dapat yang terbaik itu dari great relationship. Pemain musik boleh maju ke depan. Saya mau cerita yang terakhir sama saudara. Pastor Adeboye. Dia mengawali hidupnya dari orang gak punya. Dia lahir di keluarga miskin. Saking miskinnya dia, tetangganya yang orang miskin nganggap dia miskin. Kalau Anda dianggap miskin sama konglomerat ya oke lah gitu ya. Tapi kalau Anda dianggap miskin sama orang miskin itu berarti Anda keterlaluan banget miskinnya. Saking miskinnya dia sampai untuk pertama kali punya sepatu itu pun pakai maksa-maksa baru umur 17 tahun. Dari 0 sampai 17 tahun tidak pernah punya sepatu. Saya yakin di sini nggak ada yang kalah miskin dibandingkan Pastor Adeboye waktu itu. Artinya stat Anda lebih baik loh. Tapi dia membangun great relationship sama Tuhan. Sesederhana kalau Tuhan suka, kayak Daud ya. Tuhan suka sama Daud. Keluarganya nggak nganggap Daud pun. Tuhan dari jauh mendatangkan nabi besar. Pendeta besar zaman itu didatengin sama Tuhan. Hanya untuk mengurapi Daud jadi raja. Bapaknya nggak manggil dia pun, nggak ada di situ pun. Tapi dengan caranya yang ajaib, Tuhan membuat Daud harus dipanggil, Daud harus dipilih, Daud harus diurapi. Kalau Anda punya koneksi sama Tuhan, Tuhan itu akan membukakan jalan saudara dengan cara yang tidak terpikirkan dengan akal manusia saudara. Kuncinya apa? Great relationship tadi itu. Pastor Adeboye ini karena great relationship-nya Tuhan begitu kena banget di hatinya sama dia. Suatu hari dia ulang tahun, dia doa sama Tuhan, Tuhan kepengen dong punya rumah. Ada nggak di sini yang doa pengen punya rumah juga? Banyak orang Kristen doa pengen punya rumah, merasa tidak dijawab doanya, dijawab pun cuma dapat DP-nya. Tapi waktu dia doa, Tuhan kepingin dong punya rumah. Tuhan ngomong gini, anakku kamu minta rumah. Tapi aku kasih kota. Bukan cuma perumahan loh. Tapi kota. Dan hari ini sudah jadi kenyataan. Waktu saya ke sana ngelihat kotanya dia. Itu kota sebesar kota Jakarta. Jakarta Utara, Selatan, Timur, Barat, Pusat. Semuanya digabungkan. Itu sebesar itu kotanya dia. Dan ketika dia KKR. Yang datang onsite nih. Bukan online. Onsite. 17 juta jiwa. Benar-benar satu orang jadi bangsa yang besar. Dari satu orang. Dalam satu generasi. Jadi bangsa yang besar. Karena kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Mari bangkit berdiri.
Mari semuanya angkat dua tangan tinggi-tinggi dengan iman. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang mau berjanji dan selalu berkenan. Aku bersemangat percaya kuasa-Mu, ku terima sekali lagi. Kunci masuk di dalam covenant of greatness, membuat kesepakatan besar sama Tuhan, dimulai dari membangun hubungan yang kuat sama Tuhan. Dan untuk membangun hubungan sama Tuhan, tahukah saudara, titik startnya adalah kita buka hati kita. Kita undang Yesus masuk di dalam hidup kita, jadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau Anda melakukan itu, maka yang pertama, dosa-dosamu diampuni. Nah itu penting itu. Karena kalau dosa gak diampuni, Anda gak bisa masuk di dalam hubungan sama Tuhan. Anda masih menjadi musuh. Tapi ketika Anda, dosamu diampuni, Anda tadinya nyalai Tuhan, terus dosamu diampuni, engkau diperdamaikan dengan Allah. Ketika engkau diperdamaikan dengan Allah, itu titik awal Anda bisa masuk di dalam hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dan kalau Anda mengundang Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamatmu, yang kedua, engkau akan menerima anugerah, keselamatan, jaminan bisa masuk di dalam kerajaan surga. Anda yang mau itu, angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini dan katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang, hidupku milik Yesus. Aku mau ikut Yesus, melayani Yesus seumur hidupku. Ini perjanjianku dengan Tuhan. Dan aku percaya, aku diselamatkan. Pakai aku ya Tuhan untuk menyelamatkan keluargaku, teman-temanku, bahkan sebanyak mungkin orang. Terima kasih Tuhan. Amin.